Sorotan lain, Saudara, terdakwa perkara dugaan kasus korupsi tata niaga timah Harvey Muiz akan menjalani sidang lanjutan pada hari ini. Harvey Muiz didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada periode 2015-2022. Menurut audit BPKP, kasus ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Harvey dan terdakwa lain dibantu Helena Lim menukarkan uang yang berasal dari uang pengamanan seolah-olah dana corporate social responsibility atau dana sosial perusahaan dari mata uang rupiah menjadi mata uang asing. Selanjutnya, terdakwa Helena mengirimkan uang tersebut kepada suami artis Sandra Dewi tersebut atas harta kekayaan yang diduga merupakan hasil pencucian uang. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Asri, apa agenda sidang hari ini? Ya, hari ini sidang Harvey Muiz adalah agendanya lanjutan pemeriksaan saksi. Kami sudah menanyakan kepada kuasa hukum Harvey Muiz, Junaidi Saibi, terkait dengan siapa saja saksi yang akan dihadirkan dalam sidang hari ini. Namun dari kuasa hukum Harvey Muiz sendiri belum menyampaikan siapa saja saksi-saksi yang akan dihadirkan. Dan tadi Harvey sudah tiba di PN Tipikor Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun sampai sekarang sudah lewat dari 45 menit, sidang masih belum berlangsung, Bella dan Saudara. Lalu kalau kita lihat juga di agenda hari ini, rencananya terdakwa lain dalam kasus korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk ada terdakwa Helena Lim yang rencananya juga akan menjalani sidang lanjutan pemeriksaan saksi hari ini. Ada beberapa saksi yang disebutkan oleh Kapus Penkum Kejagung Harley Siregar. Ada 5 saksi yang akan dihadirkan dalam sidang Helena Lim, diantaranya Ahmad Syamhadi, Ahmad Haspani, Iksan Sodiki, Kopdi Saragi, dan Dudi Hatari. Kelima saksi yang dihadirkan dan rencananya dihadirkan ini memang juga belum disampaikan apa latar belakangnya dan siapa saja ataupun juga bagaimana kemudian yang mereka ketahui terkait dengan kasus ini. Kemudian kalau kita tarik ke belakang sedikit, Bella dan Saudara, di persidangan sebelumnya pada hari Kamis 29 Agustus 2024, Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan 5 saksi di sidang Harvey Muiz, diantaranya Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk tahun 2020-2021 Agung Pratama, lalu ada Direktur Keuangan PT Timah Tbk Vina Eliani, lalu ada Kepala Divisi Akuntansi PT Timah Tbk 2017-2019 Aim Syafei, lalu saksi keempat adalah Kepala Divisi Akuntansi PT Timah Tbk Dian Safitri, dan terakhir Kepala Bidang Akuntansi PT Timah Tbk Erwan Sudarto. Dari 5 saksi yang dihadirkan di persidangan sebelumnya, kuasa hukum Harvey Muiz Junaidi Saibi ini menyampaikan terungkap data-data terkait dengan dampak kerjasama antara PT Timah dengan sejumlah perusahaan smelter yang difasilitasi kerjasamanya oleh Harvey Muiz. Pada fakta persidangan dari keterangan saksi Kepala Divisi Akuntansi PT Timah Tbk Dian Safitri, ini tentang detail harga pokok produksi atau HPP berdasarkan laporan keuangan yang ada di BAP saksi. Ini menunjukkan bahwa ada smelter PT Timah yang biayanya atau biaya peleburannya ini di tahun 2019 sebesar 5.900 US dollar per ton, yaitu dikundur. Nah, nilai ini diklaim oleh kuasa hukum Harvey Muiz melebihi dari program kerjasama sewa smelter yang mana juga ini artinya masih menguntungkan programnya. Kemudian kalaupun tercatat ada kerugian dalam laporan keuangan PT Timah pada periode 2019 sampai dengan 2020, dijelaskan dalam berita acara pemeriksaan AIM ini bahwa kerugian tersebut timbul akibat beban biaya keuangan, bukan disebabkan oleh program kerjasama smelter. Jadi dari saksi-saksi yang dihadirkan, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi, dari kuasa hukum Harvey Muiz, Junaidi Saibi menyampaikan bahwa justru kesaksian-kesaksian tersebut menunjukkan dari dampak kerjasama antara smelter swasta begitu dengan PT Timah Tbk, justru ini menguntungkan dan menekan kerugian dari PT Timah Tbk itu sendiri. Kemudian
data tersebut juga dituangkan dalam BAP AIM Syafei yang merupakan pegawai BUMN Kepala Divisi Akuntansi PT Timah Tbk tahun 2017-2019 yang mana bahwa pada rentang tahun 2018 sampai 2021 emiten tambang timah itu berhasil mengantongi laba khusus program kerjasama smelter ini dengan total perolehan sebesar 966.190 miliar rupiah atau hampir 1 triliun. Nah, itu tadi yang memang ada di persidangan atau fakta-fakta yang muncul di persidangan pemeriksaan saksi di persidangan Harvey Muiz atau dengan terdakwa Harvey Muiz di pekan lalu. Nah, hari ini siapa yang akan dihadirkan ataupun juga siapa yang akan dimintai keterangannya oleh jaksa penuntut umum dan juga nantinya bisa ditanyai oleh kuasa hukum Harvey Muiz. Ini kami masih menunggu Bella dan saudara siapa saja yang akan dihadirkan. Yang jelas kalau kita lihat dari dakwaan Harvey Muiz, ini memang Harvey Muiz didakwa telah merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah dan Harvey maupun juga Helena Lim yang merupakan terdakwa dalam kasus ini disebut-sebut menerima uang sebesar 420 miliar rupiah. Harvey didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain pasal tadi, Harvey juga dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang. Kita simak bersama Bella dan saudara bagaimana nanti jalannya sidang pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan dalam kasus korupsi yang menjerat ataupun juga dengan terdakwa Harvey Muiz siang ini di PN Tipikor Jakarta. Bella. Baik, terima kasih Asri Gunawan, jurnalis Kompas TV langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, Saudara Prabowo Subianto memuji kinerja Menteri-Menteri Jokowi Ma'ruf. Saat Rapimnas Partai Gerindra, Prabowo meminta izin Jokowi agar sebagian menterinya bisa kembali bertugas di Kabinet Prabowo Gibran. Juga ada informasi, masyarakat anti korupsi Indonesia terus mendesak KPK segera memberikan